Marun Talks. Podcastnya Maruners. Kolems. Kok banget sih? Ada apa sih guys? Tapi emang hawanya gini ya. Kenapa ya dingin gini? Ini kita cuma berlima kan ya? Gak ada tambahan makhluk lain? Itu di kamera berlima kan? Ini kok kayak ada nambah satu orang? Enggak dong. Enggak ya. Ini Siapa sambut dulu kali ya? Iya, kita sambut dulu deh speaker-speaker kita Sambut dulu hari ya. ini. Kita dulu deh nih, kita dulu aja Yaudah. kenalannya. Oke, Boleh. halo semuanya. Aku Reis dan partner aku, Aku Anin dan kita bersama Jay Krisnayatsa dari angkatan 23. 23. Masnya? Jose Paulus angkatan 22. Tala ya semua angkatan 24. Oke. Oke. Aduh, kenapa serem banget ya ini ya? Ini kita Kita juga kurang serem dari segi dulu nggak sih? mau Oh, iya, oke. hitam-hitam begini ya. Oh wow, oke. Oh. Kayak maling sih jujur. Kayak maling. Ketimbang horor agak lebih mirip maling. Oke. Mungkin ya teman-teman selamat datang di edisi Marun Talks yang keempat. Hari ini kita bakal ngapain, Riz? Kita lebih ke Main jalangkung. Allah, Ya Allah. serem juga tuh. Tapi emang ngomongin jalangkung, emang di sini ada jalang? Ada nggak? Ada nggak sih Ada nggak sih? di Ada tempat Jay ini? Krishna nggak sih? Oh, Jay Krishna. Oh itu ada ini ya, Iya. tim hore di Yang belakang. hore. Oke. Aduh, oke deh. Boleh, Riz, kita mulai Ini sekarang. ngeliat vibes kita. Emang lagi edisi apa sih ini? Edisi cerita horor, teman-teman. Cerita horor. Makanya ini konsepnya agak dempet-dempet, Iya, agak kalau misalnya apa kita bisa bersama langsung ya. kabur. Iya. Kabur bersama. Tapi kan punya nggak sih cerita horor atau kayak pernah nggak sih ngalamin apa ya pengalaman horor yang kayak emang kalian ngerasain gitu, kalian notice? Mungkin dari Joseph dulu. Dari gue dulu ya. Boleh. Horor sebenarnya ini mau dibilang horor. Sebenarnya horor tapi agak deep sebenarnya. Oh, kenapa tuh? Soalnya tentang kepergian keluarga. Di tanggal di suatu hari lah di Oktober tahun lalu itu ada keluarga gue yang akhirnya dipanggil yang Maha Kuasa, dipanggil Maha Kuasa, dan gue tuh deket banget sama dia, deket banget dengan ikatan itu juga kali ya. Jadi gue bener dari Nangor tuh, gue dapat kabar sore dia ngedrop, gue langsung malam langsung ke Bekasi naik motor sendirian. Terus pas gue nyampe, sangat disayangkan udah pergi lah, udah gak ada. Terus udah akhirnya proses akhirnya dipindahkan ke kamar jenazah. Dan kamar jenazah itu gue nemenin di situ, gue sendirian. Nah waktu jadi dia tuh modelnya tuh kayak keranda, tapi kan kalau keranda yang pada umumnya kan dia cuma bersih doang kan, dia ini full, jadi nggak kelihatan dari luar dan agak gede. Nah di situ di kamar jenazah, dan gue kan capek perjalanan juga ya, jadi gue kayak nyender gitu. Terus jujur gue ragu sih saat itu emang beneran ada sesuatu atau gue karena kecapean, yaitu gue tuh ngerasa di dalam tuh gerak, soalnya ada suaranya gerak gitu lah. Dan ya karena balik lagi gue yang dasar orang yang emang agak bobrok ya, dan gue punya kedekatan sama keluarga itu langsung gue buka, langsung gue panggil. Kayak gue dalam hati gue berharap gerak beneran kayak gitu. Cuman terus ini emang enggak kali, perasaan gue aja gitu. Dan lagi udah terus kayak gue ngobrol sendiri, maksudnya ngobrol sama dia gitu loh. Ngobrol terus udah mulai capek lagi, udah tuh gue mulai bengong tuh. Jaraknya itu dari keranda sama gue tuh nggak terlalu deket lah, main berjarak kayak dari sini ke ya situlah sekitar 2 meteran jarak gitu. Gue bengong cuma ngeliatin keranda, terus gue denger suara korek kayak korek gas, tau gak sih yang cek Oh iya. korek gas gitu. Itu bener belakang gue banget, bener di belakang gue banget. Kondisi pintu kebuka, itu pintu ruangan itu kebuka karena tadinya mau gue tutup, tapi kata satpamnya nggak usah nanti kenap. Kondisi kebuka, gue dengar suara korek, gue nengok, gak ada
ada yang ngerokok. Gue yakin itu di dalam ruangan dan di belakang gue pas. Gue keluar, gue lihat mungkin satpam kali, mungkin satpam. Terus gue mikir nggak mungkin gak sih kalau satpam ngerokok di lobi rumah sakit. Nah, sudah nggak ada apa-apa. Masih dengan orang yang sama lah ya, dengan keluarga gue yang sama ini. Gue tuh sekamar sama dia. Dan gue tuh ada kebiasaan kalau malam tuh kita sering ngobrol malam kita sering ngobrol. Dan mungkin juga karena rutinitas makanya bisa terjadi seperti itu. Rutinitas dia tuh kalau gue baru balik malam tuh habis nongkrong di Bekasi, bisa dia kebangun, narik bangku, narik rokok, terus ngobrol sama gue. Karena gue malam-malam waktu masih H+ berapa lah setelah kepergian dia, gue malam-malam bengong tuh kan kayak sedih. Gue ngadep atap di plafon sedih, terus kayak udahlah mau tidur aja. Gue ngebalik badan ngadep ke tembok, terus tiba-tiba bangku di kamar gue yang emang suka buat ngobrol itu kegeser. Jadi kan tau bangku lipat gak sih? Bangku lipat tau kan? Nah itu kan kalau digeser kan dia ada suaranya tuh kan. Wah itu gue kaget banget tuh. Itu juga kegeser, soalnya posisi bangkunya di sebelah kasur gue banget. Itu kegeser dan kayak wah gitu. Gue mau ngomong kayak gitu dah. Kayak gue ngomong terkaget lah gue. Terkaget terus jangan iya nih kayak gitu. Gue sampai refleks, gue ngomong sendiri, udahlah nanti aja di lain waktu kita ngobrol, kamu istirahat dulu gitu. Dan beberapa kali yang lain kayak tiba-tiba bawa rokok di kamar, dan padahal sebelumnya gue gak pernah ngerokok di kamar itu ya, dan yang ngerokok ya selalu si dia itu yang udah pergi. Tiba-tiba bawa rokok, dan pun bukan gue doang. Awalnya gue mikir mungkin karena gue merasa kehilangan doang, gue ngerasa gini. Ternyata ibu gue juga ngerasain dipanggil, ngerasain ada suara-suara di kamar itu kayak gitu. Dan sebenarnya kalau dibilang paling serem, sebenarnya bukan itu sih yang paling serem dari cerita gue, cuman kayaknya yang paling menarik yang itu begitu. Mungkin itu dulu aja. Wow, berarti ya teman-teman, memang kadang tuh orang yang kita deket banget terus harus pergi tuh ya nggak bisa hilang lah ya. Benar. Oke. Mungkin ini lebih ke sedih-sedih ya. Iya. Sedih banget sih. Ini sedih banget sih. Jadi sedih. Iya, jadi sedih juga gue. Oke. Mungkin boleh dari Mas Jai, adakah yang mau diceritakan? Waduh, siap banget ya kayaknya. Ada cerita apa juga? Jadi, Belum, Mas. Sorry. jadi kalau cerita gue sendiri tuh first time gue muncak di Gunung Jawa Barat. Gue tuh sebelumnya nggak pernah naik gunung kan. Gue pertama kali naik gunung tuh karena penasaran. Sebenarnya di gunung tuh bener nggak sih ada yang hal-hal aneh kayak gitu kan. Jadi niat gue tuh buat naik gunung pertama kali itu udah buruk. Bukan emang mau menikmati alam. Oke, lu kepo ya. Iya, gue kepo. Gitu ada benar atau enggak. Habis itu gue berangkat di hari Jumat pagi. Itu kita naik sekitar jam 11. Apa nih, malam Jam atau? 11 siang. Oh, siang. Dari base camp ke pos 1 itu kita tuh sekitar berapa menit ya? 15 menitan lah ada. Nah sampai di sana kita sholat Jumat di atas. Enggak, bukan sholat Jumat, kita sholat zuhur di atas. Habis sholat zuhur tuh kita ngelanjutin jalan. Itu masih normal, nggak ada apa-apa sama perjalanan tuh. Sampai di pos 3 itu tuh teman gua satu orang. Oh ya, gua berlima ini berangkatnya ya. Teman gua ini satu orang. Dia tuh kakinya kram-kram terus pas jalan. Terus tuh sampai di pos 4 itu yang kena kramnya gua. Temen gua nggak kram lagi. Terus sembuh dia kan. Habis itu udah sampai pos 4 itu kita lanjut jalan lagi ke pos 5. Itu masih normal. Di sampai pos sorry. Di pos 3 ke 4 itu tuh ada orang yang ngomong ke gua, ngomong punten A. Tapi itu wujudnya nggak ada. Dan suaranya itu bukan suara teman-teman gua. Ini lu dengar suara dia dengar suara doang atau doang. lu Dengar suara dia doang. Oh, dari sebelah kanan gua. wujudnya. Nggak ada.
Itu gue nggak tahu halusinasi, nggak tahu emang beneran ada. Nah dari pos 4 ke pos 5 itu tuh udah mulai maghrib lah di situ tuh. Nah kita berhenti di pos 5 tuh. Di pos 5 tuh udah daerah yang hutan-hutan gitu di gunung tersebut. Di pos 5 kita duduk. Di situ tuh gua sama teman gua ngedengerin dua suara aneh. Gua nggak dengerin suara bom meledak. Teman gua ngedengerin suara gamelan. Dan kita notice bersama, langsung lihat barengan. Situ kita langsung berdiri. Terus gue sama dia sama-sama bilang lanjut jalan duduk di sini. Oke, kita lanjut jalan. Nah teman gue yang dengar suara gamelan ini, dia bilang kita berhenti aja di pos 6 karena dia punya trauma buat hiking malam, nggak berani jalan malam. Habis itu kita berhenti di pos 6. Di situ teman-teman gue bikin tenda kan. Gue di situ sama sekali belum bisa bikin tenda. Akhirnya gue duduk di pinggirnya. Nah pas tendanya udah setengah jadi, di situ gue pengen pipis, perempuan kecil. Habis itu gue temenin teman gue dong. Diantar sama teman gue, itu jaraknya 3 meteran lah dari tenda gue. Itu gue ngeliat anak kecil jongkok 1 meter jarak di depan gue, ngeliatin gue. Nah mukanya kelihatan, cuman rambut dan badannya lah, bajunya itu posisinya jongkok. Nah di situ tuh gue langsung ingetin temen gue, jangan buang air kecil di sini. Tapi temen gue keras kepala. Oke, udah nggak apa-apa. Habis itu di situ buang air kecil, akhirnya tendanya jadi. Di situ kita biasalah ya makan-makan dulu, terus cerita-cerita dikit. Nah kita tuh di situ bikin 2 tenda. Yang tenda pertama itu isinya temen gue 4 orang ini, sisanya beda tenda. Nah habis itu pas kita baru mau masuk tenda yang berempat ini, itu ada angin gede banget sampai pohon tuh goyang. Tapi di tenda gue tuh nggak goyang sama sekali, jadi nggak kena angin tenda gue. Itu gue nggak ngerti itu kenapa. Akhirnya kita masuklah ke tenda kan. Nah kebiasaan gue sama teman-teman gue tuh kalau misalkan lagi jalan-jalan jauh atau nginep-nginepan gitu, kita sering jujur-jujuran lah gitu, kayak dia kesel sama gue gimana, gue kesel sama dia gimana. Pas lagi cerita tuh gue ketiduran. Nah pas gue tiduran tuh gue mimpi gue tuh ada di ruangan putih. Itu isinya teman-teman gue yang setenda sama gue, semuanya itu ditarik, gak tahu sama siapa, ditarik bener langsung hilang di mimpi gue itu di ruangan itu. Akhirnya gue kebangun, gue cekin satu-satunya kan, si A, si B, si C, gue cek-cekin, ternyata masih ada. Akhirnya di situ gue lanjut ngobrol sama mereka. Gak lama teman gue yang satu lagi ini ketiduran, jadi kita sisa bertiga ngobrol. Pas kita lagi ngobrol, tiba-tiba tuh ada yang ngelilingin tenda 3 kali. Awalnya kita positive thinking itu babi hutan, karena ya daerah situ terkenal sama babi hutan yang ganas. Ngelilingin 3 kali, tapi itu suaranya kayak bukan babi hutan, jadi seret kayak suara orang jalan, ya kayak suara orang jalan, bukan suara babi gitu. Nah itu tuh ngelilingin tenda 3 kali. Akhirnya kita udahlah, biar nggak kemana-mana juga pikiran kita paksain tidur. Nah itu tuh posisi gue tuh, ini misalkan tenda ya, pintu tenda. Ini satu, temen gua, ini gua, temen gua. Jadi tuh yang dekat pintu itu temen gue yang pertama ini. Pas lagi tidur, dia tuh ngerasa ada yang bukain tenda dan dia bangun. Pas bangun bener tendanya kebuka, gitu. Terus dia tutup lagi. Itu posisinya jam berapa ya? Jam 2-an lah, jam 2, jam setengah 3-an. Nah, habis itu kita lanjut tidur. Dia tuh bangun jam 3, jam setengah 4-an buat summit tag. Itu kayak ngejar sunrise-nya lah. Nah, pas lagi jalan ke atas, itu awalnya normal, gak ada apa-apa. Terus tuh gak jauh dari tenda, kita tuh berhenti karena capek minum. Pas lagi minum, jadi minumnya paling depan, paling atas. Teman gue tuh yang paling bawah, jadi dia langsung minta ke yang paling bawah gitu loh, yang paling bawah langsung minta minum. Nah akhirnya gue lempar ke bawah dong.
Pas gue lempar ke bawah, dia mau minum. Anak kecil yang tadi gue lihat yang lagi bawa air kecil itu, ada di sini dia. Oh iya, lagi. Ya kayak gini di sininya, kayak gitu kan. Cuman gue ngomong apa-apa karena gue takutnya teman gue ngedown kan. Terus itu kita lanjut jalan normal lah sampai situ kan, kita foto-foto di puncak. Terus itu akhirnya kita turun jam 8, jam 9-an. Itu gue turun bertiga karena 2 orang yang lagi lanjut lari duluan. Nah, pas lagi jalan turun ke bawah, gue tuh ngeliat kanan. Di semak-semak itu ada ular, bagus banget ularnya kan. Terus tuh teman gue satu ini suka foto-foto orangnya kan. Pas dia buka kamera, di kamera itu ularnya nggak ada. Tapi kalau lihat langsung ada. Tiga orang ini lihat semua. Ya kita turun lagi lah ke tenda, beres-beres tenda, udah lah kita turun. Nah di situ tuh teman gue ini yang satu kram-kram lagi. Karena gue udah capek banget, gue turun duluan lah, berdua sama teman gue lagi. Turun duluan lari. Di pos 4 gue sempat berhenti dulu duduk. Terus tuh gue ngambil tongkat buat ngebantuin gue turun ke bawah kan. Gak lama gue pegang tongkat, itu ada lebah di atas kepala gue. Ada 2 atau 3. Itu ngikutin sampai ke pos 1. Nah dari pos 1 akhirnya gue mikir kayaknya gara-gara gue bawa tongkat ini, jadi si lebah ini ngikutin kan. Akhirnya gue taruh di semak-semak dan lebahnya hilang. Nah habis itu kita istirahat dulu di pos 1 berdua. Gak lama teman-teman kita yang tadi kram-kram itu nyampe lah di pos 1 itu. Habis itu kita turun barengan ke base camp. Sampai di base camp ya kita baru cerita-cerita kayak gitulah, kayak cerita horornya gimana. Habis itu gue nanya ke teman gue, lu nyadar nggak waktu lu minum ada orang di sebelah lu? Iya nyadar. Dia ngerasa berat. Iya dia nyadar ngerasa berat. Makanya kalau dia bilang ke gue, kalau lu sadar, gue saling tatap sama lu. Gue mau ngasih tahu kalau misalkan ada sesuatu sebelah gue. Terus tuh teman gue ini yang tadi tidur duluan di tenda itu nanyain mimpi gue. Lu mimpi apa tadi malam? Ya gue jelasin lah mimpi gue kayak gini. Pas dia tidur, dia tuh mimpi dia di ruangan hitam, dia yang ditarik. Jadi mimpinya tuh nyambung, mimpi gue sama mimpi teman gue ini. Tapi dia gak kebangun. Oke, segitu sih cerita dari gue. Serem ya. Lebih ke alam ya. Pokoknya kalau yang mau ke gunung jangan pernah ada niatan buruk, oke? Oke. Kalau Kalau gue sendiri ini pengalaman pribadi kurang sih, tapi lebih ke kayak diceritain sama kakak. Kayak kan gue baru masuk ke udah perkuliahan terus ngekos gitu kan. Terus itu kayak ada cerita nakut-nakutin gue gitu. Jadi ceritanya katanya tuh di perempuan di Jogja, dia tuh kuliah di salah satu universitas di Jogja, terus dia ngekos di kos petakan gitu. Nah, habis itu dia kayak lagi masa-masa ujiannya lah, jadi kayak perlu sholat berajin terus banyak tahajud gitu. Nah pas malam itu dia pengen sholat tahajud, tapi kayak udah dia langsung dulu selesai. Terus dia baru sadar kayak jendela dia tuh masih kebuka, tapi dia kayak udahlah bentar, cuma pengen sholat tahajud doang, 2 rakaat doang selesai gitu. Jadi kayak gak ditutup, jadi kayak dia sholat depannya tuh jendela kan, tapi kalau sholat visual ke bawah kan, mana ke bawah, tapi masih tetap bisa ngeliat. Nah terus pas di rakaat pertama dia sholat, itu ada yang ngetok pintu dia. Pintu apa jendela? Pintu. Itu posisi di belakang dia. Pintu belakang dia. Tapi dia kayak dia lanjutin sholat terus. Udah ruku, sujud, terus pas mulai rakaat 2 ketokannya makin kencang kan. Dia makin gak tenang tuh bacanya. Dia baru mulai baca Al-Fatihah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus dari depan jendela kata gue itu dia ada yang muncul, rambut panjang, baju putih, terus kayak katanya agak gepeng gitu. Gara-gara dia gak lancar bacanya, dilanjutin sama dia. Alhamdulillah. Oh, ngantuk banget anjing. Gue merinding banget.
Sempet kaget. Itu yang gue ditakut-takutin tuh itu kalau katanya kalau misalnya ngekos katanya mesti hati-hati, jadi kayak kalau misalnya ngekos pastiin jendela tutup, kunci pintu, gimana itu cerita yang dibuat nakut-nakutin gue waktu pas pengen masuk kuliah sih. Gue masih shock, jujur gue masih shock. Gue nggak expect dilanjutin bacanya, itu kayak di film-film gitu loh soalnya. Paham gak sih? Iya, tapi bener gitu dilanjutin bacaan gara-gara dia gak lancar. Karena dia deg-degan. Iya deg-degan, jadi dilanjutin. Oh guys, jujur serem banget ya ini ya. Gimana Riz? Jujur yang semuanya kayak Semuanya nge-feel serem. sendiri. Cuma gue nggak expect kayak gini Iya, sih. gue nggak expect Maksudnya bacaan itu dilanjutin. itu yang hal yang setiap hari kita lakukan Iya, gitu kan. benar. Dan kayak banyak tau orang-orang yang mau sholat tuh tapi takut gara-gara Iya. bahkan nonton Iya. film horor, terus kayak Bener. takut tiba-tiba ada yang ikut di belakangnya sholat gitu kan. Terus kayak ternyata emang ada yang kejadian beneran gitu. Wow, serem banget sih jujur. Oke. Luar biasa teman-teman. Ternyata emang anak humas nih banyak juga ya cita-cita kayak gininya ya. Pengalaman hidupnya beragam ya. Kisah horornya, lu kok kisah horor ada Riz? Ada. Oh enggak pernah. Hidup nggak horor? Enggak. Hati. Oke guys, jadi tadi cerita horor di luar ya teman-teman. Ada nggak dari kalian yang punya cerita horor di Vkom? Sebenarnya nggak di Vkom sih, makrab kemarin aja. Aduh, baru lagi. Nggak, cuman ini gue nggak tahu benar atau enggak ya. Coba Itu- siapa tuh dari kita ada yang merasa juga. Nah, jadi tuh waktu subuh-subuh gua tuh mau pulang sama Rizwan, Abi, terus sama bukan Abi, ya pokoknya Rizwan, Abi yang gue inget kan. Nah di situ tuh sebelum pulang kita tuh jalin orang dulu kan, kayak akhir Termasuk gua, gue. iya Andin dia, Marin Dita, gua angkat kursinya biar makmur Oh kan. iya. Terus akhir gua angkat, terus tuh terakhir ada si Sam tuh di kasur kan. Terus gua bilang angkat si Sam kali ya. Jangan dia ntar ditonjok, takutnya si Sam marah gitu kan. Itu bajunya Sam, rambut dari belakangnya Sam, Pokoknya bentukan Sam banget ya. bentukan Sam banget, badannya Sam Ini banget. nanti Sam kayak gini. Nah, habis itu akhirnya kita nggak jadi bangunin Sam, Ayo. karena ya, kasihan dia lagi tidur udah pulas kan. Udah lah, akhirnya kita siap-siap ambil tas, pamitan sama orang atas, kita turun ke bawah. Turun ke bawah tuh kita ke tempat lapangan yang itu dulu, Yang yang di tempat bawah. api unggun. Iya. Nah, di situ pas ke bawah, gue bilang ke Abi, lah, ini Sam di sini, Bi. Tapi bukan Sam memang lagi dia nih. Nah, gue nanya, Sam, tadi lo di atas? Enggak deh, tadi gue di sini. Lah, Bi, tadi yang di atas siapa? Gue gitu. Mungkin ada orang yang lu belum kenal, Mungkin. mungkin ya Itu gua nggak positif tahu. thinkingnya. Terus Iya. oh ternyata mirip Sam. Mungkin. Positif Iya, thinking aja. mungkin ya teman-teman. Jadi mungkin yang ada yang pakai baju Van Dutch waktu pas malam. Ngaku. Jujur sekarang siapa? Ngaku. Biar Lu kita udah nggak bikin bingung. kita semua takut tuh. Dari Mas Tata atau Mas Yosep ada Di mungkin? sini belum pernah ngerasain sih. Nggak perlu berarti ya, jangan sampai Jangan. ngerasain. Jangan. Ini nih mungkin yang udah lebih lah. Sepuh deh. Udah pernah. Penghuni SC Vkom Iya. katanya teman-teman. Nggak ada sih gue. Oh, enggak ada ya. Oh, Wah. alhamdulillah. Kalau gue ngerasain kan nggak ada. Teman-teman lo yang ngerasain? Ya banyak lah kan. Ya mungkin kalau orang-orang Vkom pasti tahu lah, ada lebih sepuh Vkomnya lagi, itu ada yang beneran penghuni SC Vkom, yaitu Mas Tamam. Halo Mas Tamam. Ya dia kan sering banget tuh tidur di SC, dan memang banyak banget sih ceritanya, dari yang nangis, lari-larian, awalnya mau ditegur tapi terus nggak ada orang sama sekali, tapi soalnya duduk lari-lari itu kayak ya SC Vkom udah banyak banget lah ceritanya dari dia tuh. Uji kekompakan. Karena Oke. lu yang megang iPad, lu yang tanya gue hitung ya. Oke. Pertanyaan pertama. Bisa ngerasain setan atau bisa ngelihat setan? 1, 2, 3. Bisa ngerasain. Ya itu. Kenapa tuh? Kenapa? Oh, ini kok Kompak loh loh tapi. Kompak loh, keren loh. Malah jarang ketemu. Kenapa Biasa dia dulu ya, ngerasa dia biasa. pernah ngeliat tuh? Kalau gue sih ya cukup bisa ngerasain aja lah, soalnya kalau gue misalkan lagi beraktivitas,
gue ngerasain ada, tapi gue bisa ngelanjutin. Oh, Sedangkan kalau gue lagi beraktivitas, gue ngeliat itu pasti ke distract. benar sih. Itu. Nah, kalau gue sendiri bisa ngerasain, karena ya gue ngerasa aja kalau misalkan ada sesuatu yang gak nyaman itu berarti mungkin ada sesuatu. Demi Allah tadi kayak ada yang jalan gak sih? Oh, Sumpah. Nggak ada. Alasannya sama kayak Mas Joseph. Kalau misalnya udah ngeliat itu tuh udah ngeganggu banget, distract sesuatu. Pasti kebayang terus Iya, ya. kebayang terus. Lanjut aja lo pertanyaan kedua. Ini lucu-lucuan aja deh. Kok Kalian kayak takut? dipilih dipeluk genderuwo atau Badarwi? Itu ya sih. ah, 1, 2, 3. Badarwi. Wah, kacau ini punya hantu. Badarwi langsung muncul. Badarwinya muncul. Badarwi. Kenapa Badarwi? Kenapa Badarwi? Cakep. Ya gitu daripada genderuwo. Bukannya mengunderestimate genderuwo ya, maaf nih ya. Ayo. Tapi ya gitu deh. Gitu. Iya, oke. Kalau alasan dari gue, ya gue nonton filmnya aja sih cakep udah. Langsung terus terang aja lah ya. Terus terang aja Terus terang ngapain aja bohong. aja. Terus terang. Sama ya, Tal? Iya. Jadi daripada genderuwo gede. Serem gitu. Jadi pada nyindir-nyindir yang satu lagi ngomongnya. Kayak nantang dia. Ini karena kita ada banyak pantangannya, udah nggak tenang nih. Pertanyaan terakhir aja, tapi ini lebih ke pertanyaan individu ya. Boleh. Kalian kalau harus melawan hantu, apa senjata yang akan kalian pilih? 1, 2. Ini Nggak ada. terus 1, 2 aja. Siapa duluan yang udah punya jawaban? Dari yang ujung sana dulu. Ayo, boleh deh. Kalau gue sendiri apa ya? Gak kebayang senjata apaan, tapi gara-gara dulu gue basicnya pesantren, paling doa-doa disuruh. Ois. Doa, oke. Nggak boleh sama ya? Nggak boleh sama ya senjata ya? Kalau gue The Name of God. Oke. Ini gimana? Glove tinju. Tentu. Ada pocong lewat hajar aja. Tinju tentu. Tembus gimana, Jas? Gak apa-apa, usaha aja dulu. Usaha dulu. Usaha dulu. Tembus ya? Tembus. Oh, ada senjata yang paling ampuh. Apa? Lari itu ya. Lari. Oke teman-teman, karena kita udah cukup takut dan tadi ada kecoa lewat, jadi sesi Mahrun Talks keempat kali ini kita cukupkan. Terima kasih teman-teman sudah datang di Mahrun Talks ini, udah berbagi cerita. Dah. Semoga cerita-ceritanya bisa menjadikan kita pelajaran ya. Biar kayak kita harus lebih mengikhlaskan kalau saudara kita terdekat pergi. Kalau ke naik gunung kita harus positif Baik-baik lah. thinking. Kalau sholat udah fokus aja. Udah fokus aja, jangan pikirin Iya, apa-apa. tutup jendela kali ya. Tutup Gitu. jendela. Oke teman-teman. Terima kasih banyak. See you di Mahrun Talks.